Oke, materinya saya lanjut lagi mengenai gas pelindung. Jadi seperti saya bilang tadi di depan bahwa pada proses pengelasan GTAW, perlindungan dari logam cair ya, yang dihasilkan oleh filler metal pada waktu leleh kemudian masuk ke dalam alat las dilindungi dengan menggunakan gas dan tidak ada yang namanya flux. Berbeda dengan proses pengelasan FCAW atau SMAW. Nah, gas pelindung di sini atau istilahnya hasil dari gas bisa argon, helium, hidrogen atau campuran dari gas-gas tadi. Jadi fungsi dari gas pelindung adalah untuk melindungi logam cair yang berpindah dari filler metal menuju ke alur las supaya tidak teroksidasi dengan atmosfer. Kemudian juga shielding gas mempengaruhi panas yang dihasilkan oleh busur listrik dan juga mempengaruhi tampilan dari bit atau kampuh las. Argon dan helium adalah gas-gas yang mulia. Ini berarti bahwa mereka tidak akan bereaksi secara kimia satu sama lainnya. Argon dan helium dapat dijumpai dalam campuran, tetapi tidak berupa empau senyawa. Karena mereka itu inert atau mulia, maka gas-gas argon helium itu tidak akan mempengaruhi logam las cair di dalam alur las. Nah, di sini ada backing gas. Jadi backing gas itu digunakan pada proses pengelasan GTAW saat kita mengelas pipa yang bahannya bukan dari baja karbon, karena kalau pada baja karbon backing gas itu tidak diperlukan. Jadi backing gas ini fungsinya adalah untuk melindungi root dari kontaminasi dengan atmosfer ya. Oleh karena itu backing gas hanya diperlukan pada waktu kita mengelas baja-baja yang reaktif seperti misalkan baja paduan ya, kemudian baja-baja tangkar atau stainless steel, kemudian non ferrous seperti aluminium, tembaga dan lainnya yang ada lapisan yang reaktif yang bisa bereaksi dengan cepat kalau ada udara. Oleh karena itu dikatakan di sini gas backing itu tidak perlu kalau kita mengelas baja karbon. Nah, kalau kita mengelas material seperti misalnya stainless steel, ya, pipe stainless steel, pipa stainless steel, maka bagian rootnya sini kalau tidak dilindungi dengan gas backing, maka yang terjadi adalah adanya kontaminasi. Biasanya secara visual ditunjukkan dengan warna yang gelap atau warna yang hitam seperti gosong begitu. Nah, biasanya gas backing yang dipakai untuk melindungi bagian root dari kontaminasi atmosfer sama dengan gas yang dipakai untuk pengelasan. Jadi di sini bisa pakai argon atau campuran dari argon dan CO2 atau campuran dari argon dan helium ya. Jadi di sini katakan bahwa argon dan helium itu dipakai untuk backing gas atau purging gas. Jadi purge itu artinya memurnikan, gas pemurni. Pemurni maksudnya menghilangkan udara atau atmosfer di bagian dalam pipa ini. Ya, bagian dalam pipa ini namanya purging gas atau backing gas. Jadi argon dan helium adalah gas yang baik untuk purging kalau mengelas semua material. Ya, semua material. Nitrogen itu bisa dipakai untuk mengelas stainless steel, austenitic, copper, ya, copper alloy, CO2, ya bisa dipakai tergantung dari input yang mengatakan dari proses pengelasan input atau proses pengelasan yang menyebutkan bahwa gas CO2 boleh dipakai atau enggak. Oke. Nah, ini yang terjadi apabila bagian bawah atau bagian root dari pipa katakanlah ini stainless steel yang tidak dilindungi dengan gas purging atau gas backing. Di sini kamu lihat bahwa ada yang namanya daerah yang warnanya gelap seperti gosong itu istilahnya kalau di pemeriksaan visual adalah sugaring. Sugaring. Jadi kalau kamu ngambil gula sedikit 1 sendok, lalu sendok yang isinya gula tadi kamu panaskan di api, maka lama-lama gula tadi akan meleleh dan gosong kan? Itu namanya sugaring. Terjadi di daerah root seperti ini. Oke. Ini kalau rootnya tidak dilindungi oleh gas pelindung.
Makanya gas pelindung itu penting kalau mengelas logam-logam yang reaktif. Jadi gas itu diinjeksikan ke dalam bagian ini, dalam bagian dalam pipa. Tentunya ujung-ujung pipa ini harus ditutup kan gitu. Ada yang nutup pakai balon ini, balon khusus, ada yang nutup pakai karton atau pakai lakban gitu. Supaya gas tadi tidak keluar sebelum berfungsi sebagai pelindung. Nah ini yang terjadi daerah root, daerah akar las. Oleh karena itu butuh purging gas atau backing gas. Jadi di sini ditutup bagian ujung-ujung pipa ini, lalu backing gas diinfus dimasukkan ke dalam bagian dalam pipa, lalu pengelasan dilakukan. Ya. Kalau pada pengelasan pelat, maka gas ini dapat dimasukkan melalui nipel di sini, kemudian ini ada pelat yang dibolong-bolong untuk keluarnya gas di bagian dalam bagian balik dari pelat yang dilas, atau bisa juga diinjeksikan secara manual ya. Jadi manual ada 2 orang, satu orang mengelas dari sisi sebelah depan, satunya menginjeksikan gas pakai nozzle di bagian dalam atau bagian balik bagian root dari pelat yang dilas ini. Nah ini adalah penggunaan lakban. Ini adalah jenis filler metal yang digunakan pada pengelasan Celsius. Di sini ada ER308L. L itu low carbon. LL itu low carbon ya, bukan hidrogen. Oke. Nah, untuk jenis atau destination dari kawat kelasnya sama dengan yang dipakai untuk Gemawi. Jadi ada ER XXS X ini, electrode rod XXS X itu bisa dilihat di ASME section 2C, ASME section 2C, kemudian di bagian SMA 5.18 ini menjelaskan mengenai specification for carbon steel electrode and rod for gas shielding arc welding. Jadi pengelasan busur listrik yang dilindungi oleh gas, lalu spesifikasi untuk elektroda dan alat kelas. Nah di tabel berapa ini? Tabel 1 ini ya, dapat kalian lihat bahwa chemical composition itu bermacam-macam tergantung dari jenis kawat kelasnya. Ada 70S, 70 itu artinya kekuatan minimum dari deposited buat metal. S itu solid, ER electrode rod, lalu 2 itu adalah komposisi dari filler metalnya, komposisi dari filler metalnya. Jadi di situ ada ER70S2, ER70S3, ER70S4, 70S6, 70S7, lalu ada 70S8 dan 70SG. Saya jelaskan lagi di sini, G itu artinya apa? Komposisi kimia tidak dispesifikasikan dengan khusus ya. G itu dilihat di not I ya, not I itu adalah persyaratan untuk komposisi kimia tidak dispesifikasikan, tapi tidak boleh ada penambahan unsur-unsur nikel, kromium, molibdenum ya lebih dari 0,15% atau vanadium lebih dari 0,03%. Komposisi kimianya harus dilaporkan. Komposisi kimia yang dari sini adalah antara persetujuan antara penjual dan supplier ya. Jadi kalau kalian mau beli kawat kelas yang komposisi kimianya terserah gitu, karena logamnya juga logam yang tidak umum, maka kawat kelasnya komposisi kimia tidak umum juga gitu. Maka ini juga bisa dibicarakan antara pabrik filler metal dengan kalian sebagai pemesan. Tapi pesannya harus dalam jumlah yang banyak kan gitu. Kalau sedikit ya pabriknya tidak mau. Tapi ya komposisi kimia meskipun ditentukan sendiri tidak bisa sembarangan. Karena apa? Karena di sini shall be no intentional adding of nickel, chromium or MO greater than 0.15% kan gitu. Or V vanadium greater than 0,03%.
Nah itu masuk dari G ya. Oke, kembali lagi ke PowerPoint. Keuntungan dari proses pengelasan BTA ya. Jadi keuntungannya ya mestinya ada kan Bu. Kalau nggak ada ya nggak dipakai, pengelasannya di pabrik-pabrik. BTAW itu mampu mengelas semua jenis metal, terutama yang tipis-tipis. Karena kalau mengelas pipa yang tipis, kan ini nggak sampai 5 mm, kamu las tutnya pakai SMAW jebol atau pakai CAW nggak bisa. Kan gitu, makanya digunakan BTAW. Kemudian keuntungan utama dari BTAW adalah las-lasannya itu visualnya bagus dibandingkan dengan proses pengelasan lainnya. Mungkin gilasnya itu halus ya, tergantung dari welder kan. Makanya welder untuk BTAW itu lebih spesial atau lebih khusus daripada welder yang mengelas SMAW. Kemudian karena tidak ada flux, maka prosesnya itu bersih, tidak perlu pembersihan slag. Lalu spatter tidak ada. Kemudian whirlpool, logam cair pada waktu sedang mengelas dapat dilihat dengan mudah oleh welder. Pengelasan dapat dilakukan opposition dan kita bisa melakukan reaction dengan menggunakan arus DC atau AC. Itu keuntungannya. Nah, sedangkan keterbatasannya adalah welder itu harus memiliki skill yang lebih tinggi dibandingkan mengelas SMAW atau FCAW atau GMAW kan gitu. Jadi skill level necessary to produce high quality welds is acquired only after much experience. Jadi weldernya harus banyak pengalaman dalam memanipulasi elektroda. Jadi bukan memanipulasi elektroda, dari memanipulasi kawan las. Jadi kalau pada pengelasan SMAW, elektroda berfungsi sebagai filamental langsung ya, dimanipulasi oleh welder. Pada proses pengelasan GTAW, welder juga harus memanipulasi gerakan elektroda beserta filamental ya. Jadi ini beda tangan ya. Tangan yang satu untuk menyalakan arus listrik, menyalakan busur listrik, tangan yang lainnya yang kedua untuk memanipulasi atau untuk mengumpankan filler metal. Jadi antara elektroda dan filler metal kita beda. Kemudian karena prosesnya itu sangat rentan terhadap kontaminasi, alur kelasnya harus benar-benar bersih sebelum dilakukan pengelasan. GTAW adalah proses pengelasan yang paling lambat. Ya makanya kalau kamu mengelas kapal, seluruh bodi kapal mau kamu las pakai GTAW ya jadi kapalnya dan rugi karena harus ada gas pelindung kan, argon ya. Makanya kalau mengelas hal atau bodi kapal di luar workshop ya sebaiknya digunakan CAW. Pakai gas apa ya? Bisa pakai gas CO2 ya, CO2 yang mudah diperoleh dan murah. Lalu FCAW perlindungannya ganda ya. Bisa dari flux, bisa juga dari gas pelindung. Jadi di sini GTAW adalah proses yang paling lambat dari proses-proses pengelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena lambat maka low productivity dan higher initial cost, biaya awalnya lebih tinggi dibandingkan SMAW maksudnya. Nah, jadi itu tadi adalah proses pengelasan GTAW yang sudah saya jelaskan ya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa kirim WA ke saya, nanti akan saya jawab. Demikian, terima kasih.